sholatnya ningkat, tahajud dikerjakan, duha jalan, syuruk tidak tinggal. Cuman sayang kualitas belum berkembang. Apa diantara kualitasnya? Awas, hati-hati, ada sindiran dalam Al-Quran yang halus tapi dalam. Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan, dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, S4, kerupuk 2, dingin. Sampai banyak diikuti untuk paham. Kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami? Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca. Cek Abu Dawud nomor hadis 857. Jadi kata Nabi nih, sholat yang betul itu di antara yang paling utama kita mesti mengerti apa yang dibacakan. Sebab kalau kita nggak paham yang diucapkan, kata Nabi, ini baru takbir aja, setan tuh udah memberikan was-was. Nggak percaya nanti ya, nanti zuhur di sini, antum sholat, ini pasti terbukti. Sebelum takbir kita bisa fokus nih begini. Tapi saat tangan diangkat mulai takbir, Allahu Akbar, fayaqulu, kata Nabi, begitu anda mengatakan Allahu Akbar, maka setan berkata, ingat ini, ingat itu, uzkur kada, uzkur kada. Kalau nggak percaya, lihat saat duhur nanti nih. Begitu anda takbir, sebelum takbir biasa, begitu takbir Allahu Akbar, tiba-tiba apa yang tidak ingin anda ingat semua bisa ingat. Kunci mobil ada di mana, handphone belum dibalas, miss call, WA, macam-macam. Tadi selfie nggak jadi, lupa, muncul semua. Muncul. Bahkan kalimat saya ini itu akan disebutkan lagi. Jadi begitu anda takbir, kata setan, hati-hati. Kata Ustadz Adi, setan akan membisikkan supaya kamu ingat sesuatu. Itu setan. Hadisnya belum selesai. Lihat ujung hadisnya, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai nanti, kata Nabi, kalau Nabi katakan itu pasti terjadi. Kata Nabi, nanti ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh, udah ngangguk. Kalau Nabi katakan begitu pasti kejadian. Bahkan ada orang sholat nggak sadar dia sedang sholat berapa rakaat. Subuh itu cuma 2 rakaat, tapi kondisi tertentu bisa nggak sadar ini rakaat keberapa ya, dan baru takbir dia. Bagaimana cara mengatasinya? Dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar itu kalau takbir saja, baca teman-teman, di antara cerita-cerita orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi, ada kitab itu bagus, karangan Mbah Hashim, Syekh Hashim Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Beliau menulis 19 kitab. Kitab keempatnya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Bagaimana cara kita mencintai Nabi SAW. Dicontohkan amal-amalan soleh para sahabat. Nah, di kisah yang lain di luar kitab tadi, Abu Bakar itu punya kebiasaan, saat sholat beliau berusaha memahami bacaan sholat, menerjemahkan dengan pikirannya, memahami, merasakan dengan hatinya. Dikenalah kemudian dalam sejarah, begitu mulai takbir Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar. Hatinya meresapi, ya Allah, saya mengatakan tiap hari dalam sholat Engkau Maha Besar, tapi saya takut kalau tiap hari merasa besar dalam kehidupan, sombong dengan orang lain, merasa paling hebat dari tetangga, merasa paling hebat daripada yang lainnya, merasa yang paling pintar, yang paling kuasa, yang paling segalanya. Takut. Abu Bakar itu merasa paling khusyuk aja udah ketakutan. Jadi begitu mulai bertakbir sudah gemetar tangannya begini, Allahu Akbar, gemetar. Hampir mirip kita subuh-subuh sholat di luar di alun-alun, gemetar tangan.